Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Pak Indra berharap teman-teman selalu dalam kondisi sehat dan afiat. Di video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia dalam rangka persiapan pelaksanaan ujian sekolah atau PPU. Materi bahasa Indonesia kali ini adalah menentukan isi teks bacaan. Apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Yang pertama, menentukan unsur teks berupa kalimat utama dan kalimat penjelas. Kedua, menentukan ide pokok paragraf. Yang ketiga, menggali informasi tersirat dalam teks, berupa menjawab pertanyaan dengan kata tanya bagaimana atau mengapa. Yang kedua, menentukan simpulan paragraf. Dan yang terakhir, menentukan pernyataan sesuai isi paragraf. Yuk kita bahas satu persatu ya. Menentukan kalimat utama dan kalimat penjelas. Apakah kalimat utama itu ya? Kalimat utama merupakan kalimat yang memuat ide pokok paragraf. Kalimat utama bisa terletak di awal, akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya di awal disebut paragraf deduktif. Paragraf yang kalimat utamanya di akhir disebut paragraf induktif. Paragraf yang kalimat utamanya di awal dan akhir disebut paragraf campuran. Sudah jelas teman-teman? Sekarang, bagaimana kita menentukan kalimat utama? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah baca dengan cermat kalimat pertama dan kalimat terakhir pada suatu paragraf. Yang kedua, tentukanlah ide pokok dari kedua kalimat tersebut. Berkaitan dengan kalimat utama, terdapat kalimat penjelas. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi informasi pelengkap untuk mendukung kalimat utama. Bagaimana ya cara mengetahui kalimat penjelas? Yang pertama, kenali dulu fungsi kalimat penjelas, yaitu sebagai pendukung kalimat utama. Dan yang kedua, kalimat penjelas tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus bersamaan dengan kalimat utama. Bagaimana teman-teman? Sudah jelas? Nah, sekarang kita akan menentukan ide pokok pada sebuah paragraf. Lagi-lagi tentang ide pokok. Apa sih ide pokok itu? Ide pokok atau nama lainnya gagasan pokok atau gagasan utama adalah masalah utama yang dibahas atau diungkapkan dalam sebuah bacaan. Biasanya ide pokok terdapat pada kalimat utama.
Nah, adapun kalimat utama dibagi 3 teman-teman. Yang pertama, kalimat deduktif. Kalimat deduktif adalah kalimat yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Yang kedua, kalimat induktif. Kalimat utamanya terletak di akhir paragraf. Dan yang ketiga, kalimat campuran. Kalimat utama terletak di awal dan akhir paragraf. Adapun ciri-ciri kalimat deduktif. 1. Kalimat deduktif itu bersifat umum. Kedua, biasanya terletak pada awal paragraf. Kalimat deduktif juga bisa berdiri sendiri dan bisa dikembangkan kembali. Kalimat deduktif memiliki kalimat penjelas yang biasanya mengandung repetisi. Apa itu repetisi? Pengulangan, teman-teman, dari kata ide pokok. Dan terdapat juga kata rujukan, misalnya ini, itu, tersebut. Dan juga kata ganti orang, seperti ia, orang, mereka, dan lain-lain. Adapun ciri-ciri kalimat induktif. Pertama, kalimat induktif mengandung gagasan utama. Sering juga disebut kalimat utama. Kalimat induktif itu berdiri sendiri dan tidak memiliki konjungsi sehingga dapat berdiri sendiri. Konjungsi itu kata hubung ya, teman-teman. Yang ketiga, kalimat induktif bersifat umum sehingga bisa dikembangkan menjadi kalimat-kalimat khusus. Kalimat induktif diletakkan di belakang atau akhir paragraf sehingga bisa disebut juga dengan kesimpulan. Yang terakhir, kalimat induktif biasanya diikuti dengan kata-kata oleh karena itu atau oki, oleh sebab itu atau osi, dengan demikian, jadi, dan bahkan. Gimana teman-teman? Jelas ya? Kita lanjutkan. Menentukan simpulan dan pernyataan pada paragraf. Apa sih simpulan itu? Simpulan pada paragraf adalah inti, sari dari paragraf. Untuk menentukan simpulan pada paragraf, kita bisa melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah dulu semua paragraf dengan saksama. Kedua, tentukan ide pokok paragraf tersebut. Dan yang ketiga baru buat kesimpulan atau simpulan pada paragraf berdasarkan ide pokok yang sudah kita dapatkan. Mudah bukan? Nah, yang terakhir, untuk menentukan pernyataan pada paragraf, sebenarnya sama langkahnya dengan menentukan simpulan pada paragraf. Yang pertama yaitu membaca dulu dengan seksama paragrafnya, tentukan ide pokoknya, lalu buatlah pernyataan atau menentukan pernyataan yang sesuai dengan ide pokok pada paragraf tersebut. Nah, teman-temanku, agar teman-teman lebih jelas, guru akan sampaikan sebuah soal untuk teman. Berikut disajikan contoh soal dan pembahasannya. Perhatikan ya teman-teman. Di sini ada sebuah teks yang berjudul Bunga Lili Tanaman yang Memiliki Banyak Makna.
Teks ini memiliki 3 paragraf. Pertanyaannya, kalimat utama paragraf pertama adalah A. Tanaman teratai air disebut water lily dan lili laut. B. Bunga lili atau lilium telah dikenal sejak zaman Yunani kuno. C. Nama lili menjadi inspirasi dalam penamaan flora dan fauna lain. Dan D. Bunga lili digambarkan dengan wujud dan makna yang cantik dan indah. Nah teman-teman, untuk menjawab pertanyaan pada soal ini, yang harus kita lakukan adalah lakukan yang sesuai dengan soal nomor 1, kalimat utama paragraf pertama. Berarti kita langsung menuju ke paragraf pertama. Ini ya teman-teman. Kita baca dari kalimat awal sampai kalimat akhir dan kita tentukan kalimat utama dari paragraf yang pertama ini. Ya, jawabannya adalah C. Kalimat utamanya ditunjukkan oleh kalimat pertama paragraf pertama. Kalimat utama paragraf pertama adalah nama lili menjadi inspirasi dalam penamaan flora dan fauna lain. Jadi jawaban yang tepat adalah C ya teman-teman. Nah, mudah bukan teman-teman? Nah, untuk menjawab soal yang kedua dan seterusnya, teman-teman bisa melakukan banyak latihan. Ulang kembali jika ada materi yang belum jelas, tanyakan kepada Bapak dan Ibu guru di sekolah. Nah teman-teman, semoga bermanfaat video pembelajaran kali ini. Tetap semangat raih prestasi dan raihlah ridho ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.